وبنعمته تتم الصالحات وبذكره تتنزل الرحمات والبركات. اللهم صل وسلم على سيد السادات سيدنا محمد أفضل العباد وخير البريات وعلى آله وأصحابه إلى يوم الميعاد. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita berkumpul di salah satu rumah dari sekian miliar rumah Allah yang berada di atas permukaan bumi Allah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mensifatkan golongan hamba-hambanya yang berada di dalam rumah Allah. Rasulullah bersabda, "Al-mu'min fil masjid kas-samak fil ma' wal munafiq fil masjid kat-tayri fil qafas." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad menyampaikan kepada kita akan sifat orang mukmin dan orang munafik. Orang mukmin, kata Rasulullah, keberadaan mereka di dalam masjid itu seperti ikan yang berada di dalam air. Habitat dan kehidupan ikan akan lebih tenang, lebih aman dan lebih nyaman kalau berada di dalam air, Pak. Begitu juga orang-orang yang beriman, keberadaan mereka yang paling aman, yang paling tenang, yang paling nyaman manakala berada di dalam masjid. Masjid merupakan salah satu daripada benteng umat Islam. Maka seyogyanya bagi saya dan bagi kita semuanya, manakala berada di dalam masjid Allah, agar mampu dan bisa menjaga akhlak dan kepribadian kita kepada sang pemilik masjid, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita tergolong menjadi hamba-hamba yang beriman kepada Allah. Amin. Adapun orang-orang yang munafik, Nabi Muhammad mensifatkan keberadaan mereka itu kapairi fil qafas, seperti burung yang liar manakala masuk ke dalam sangkar, Pak. Manakala itu burung didapatkan dari hutan kemudian dimasukkan ke dalam sangkar, sekalipun di dalam sangkar tersebut ada makanan, minuman, bahkan dirawat oleh tuannya, maka itu burung tidak akan pernah merasa tenang dan merasa nyaman, seolah-olah merasa terancam keberadaannya di dalam sangkar. Sekalipun diperhatikan, sekalipun dirawat. Begitulah gambaran, na'udzubillahi min dzalik, orang-orang yang munafik apabila berada di dalam masjid, keberadaan mereka tidak membuat mereka nyaman. Keberadaan mereka tidak membuat mereka tenang. Keberadaan mereka tidak membuat mereka tentram. Justru kebimbangan, kerisauan, kesumpakan, wal-iyadzu billahi min dzalik. Oleh karena itu hadirin, kita berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, minta dijauhkan dari golongan orang-orang yang munafik. Amin ya rabbal. Malam hari ini Bapak Ibu, kehadiran kita dibersamai oleh para ulama, para asatid, sesepuh tokoh agama, tokoh masyarakat,
wabil khusus kepada pengurus Masjid Babur Rahman, akhina Al-Ustaz Abdul Rahman, dan juga para imam dan muazzin serta makmum yang aktif di dalam memakmurkan masjid, khususnya di dalam melaksanakan solat berjamaah. Mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau semuanya di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Aparatur pemerintah yang hadir bersama kita, Bapak RT, Bapak RW, dan semua yang hadir, anggota sipil, Polri dan TNI, yang mudah-mudahan Allah memberkahi para pejabat kita, insyaallah menjadi pejabat yang amanah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu, dan ucapan terima kasih sebagai penyambung lidah, perpanjangan tangan dari panitia, juga kepada akhina Al-Ustaz Abdul Rahman, abang daripada Al-Ustaz Sardiawan, yang Masya Allah beliau kemarin datang ke pesantren yang mengundang kami. Ucapan terima kasih kepada beliau sebagai perpanjangan tangan, penyambung lidah dari para panitia Babur Rahman. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, peringatan Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sekian banyak hikmah yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil manfaat dan faedahnya untuk kehidupan kita, kami akan contohkan dua sahaja, Pak. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Najamuddin Al-Khayti, pengarang daripada kitab Dardir Mi'raj. Nabi Muhammad itu, Bapak, sebelum beliau di Isra wal Mi'rajkan, beliau ini didatangi oleh malaikat Jibril dan malaikat-malaikat yang lainnya disebutkan di dalam kitab Nuruz Zalam, syarah daripada Aqidatul Awam, yang ditulis dan dikarang oleh salah seorang ulama, As-Sayyid Ahmad Al-Marzuki Al-Maliki Al-Makki. Di dalam kitab tersebut, Sarah Aqidatul Awam, menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad didatangi oleh beberapa para malaikat, di antaranya Jibril, Mikail, Israfil, Waqila Ismail, malaikat Ismail penjaga langit, Pak, mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian disebutkan di dalam kitab Dardir Mi'raj, kedatangan mereka ini untuk membelah dadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Proses pembelahan dadah Nabi itu terjadi 4 kali di dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kali yang terakhir itu di saat Nabi akan di Isra wal Mi'rajkan. Dan ini menjadi catatan, Pak. Tolong didengarkan dan diperhatikan, khususnya bagi para penceramah. Nabi Muhammad dibelah dadahnya itu bukan karena Nabi Muhammad memiliki kekotoran hati, Pak. Nabi Muhammad, Bu, tidak memiliki kotoran hati. Nabi Muhammad tidak ada sombong. Nabi Muhammad tidak ada angkuh. Nabi Muhammad tidak ada riya. Nabi Muhammad tidak ada sum'ah, ujub dan takabbur. Sifat-sifat manusiawi yang seharusnya tidak dimiliki oleh Nabi itu tidak berada di dalam hati baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tolong jangan sampai salah ucap kita kepada Rasulullah, karena Nabi Muhammad ini adalah kekasih Allah, penyelamat bagi kita semuanya. Lantas Nabi Muhammad ini didatangi oleh para malaikat dan dibelah dadanya. Untuk apa, Habib? Sebagaimana Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang tadi dibaca kitab Maulid Simtud Durornya, dikatakan oleh beliau,
wal amlaku, dan para malaikat, ikhraju fi qalbihil adha walakin zaduhu tuhran ala tuhrin. Ini Nabi Muhammad dibelah dadanya, Pak. Itu dibuka oleh para malaikat atas izin Allah. Tujuannya untuk menambah daripada kesucian yang sudah ada pada hati Rasulullah SAW, kebersihan dan kejernihan hati Nabi yang sudah super bersih, suci, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kesucian. Bukan karena Nabi memiliki kekotoran hati beliau. Tolong, ini perlu kita perhatikan di dalam pengucapan dan penyampaian di dalam sampaian Isra wal Mi'raj. Kemudian setelah itu para malaikat mengisi daripada 3 sifat-sifat ilahiyah. Yang pertama, Allah mengisi di dalam hati Nabi Muhammad ilman wa hilman wa yaqinan. Ilman wa hilman wa yaqinan. Yang pertama yang diisi oleh Allah adalah pengetahuan, ilmu-ilmu Allah diisi di dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pengetahuan yang ada di antero bumi Allah itu berada di dalam pikiran dan hati Nabi Muhammad. Maka disebutkan di dalam pasal yang selanjutnya apa yang disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, fama min khuluqin fil bariyati mahmud illa wahwa mutalaqqan an zainil wujud. Semua sumber kebaikan, semua sumber kebenaran, sumber ilmu pengetahuan yang ada di jagat raya ini, sumbernya hanya satu, Pak, daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengetahuan, ilmu-ilmu Allah telah dimasukkan di dalam pikiran dan di hati Nabi Muhammad. Dan yang kedua, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diisi oleh Allah dengan sifat kasih sayang, hilman, sifat kasih sayang, sifat penyantun, sifat ramah, sifat yang begitu peduli kepada seluruh umatnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Bapak Ibu, Nabi Muhammad itu memiliki dari sekian banyak sifat disebutkan oleh Allah, azizun alaikum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi Muhammad, Pak, tidak rela kalau kita ini dalam keadaan menderita. Dan Nabi akan merasa sakit dan perih kalau umatnya dalam keadaan sedih dan menderita. Dan Nabi akan merasa bahagia dan senang kalau umatnya ini ceria dan ikut bahagia. Dan perhatian Nabi Muhammad harisun alaikum, perhatian Nabi Muhammad kepada kita Bapak Ibu mengalahkan perhatian orang tua kita terhadap diri kita selaku anaknya. Maka tidak ada perhatian yang paling istimewa, perhatian yang paling besar, perhatian yang paling agung kecuali perhatian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diberikan oleh Nabi terhadap umatnya. Pak, Bu, Nabi Muhammad jangankan umatnya harus masuk neraka, umatnya terkena duri saja beliau mengatakan, ma min syauqah yushaku ala rijli ummati illa ajidu alamaha. Tidaklah satu duri yang menembus di kulit umatku, yang menusuk di kulit umatku,
melainkan aku merasakan perih dan sakitnya. Itu perhatian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya lanjut kepada segmen yang selanjutnya, kita bersama-sama berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar anak-anak kita juga bisa tenang. Anak-anak kita biarkan mereka Bapak Ibu, karena suara anak-anak insyaallah akan mengundang rahmat Allah dan mengundang rahmat para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan setelah kita berselawat ini bertambah power kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Rahatil adiyar tashdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu في ليالي المولد راحت الأطيار تشدو بليالي المولد وبريق النور يبدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد. Sama-sama Abdullah nama, ayo semuanya. Aminah ibundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya. Mursyid. Istri setia Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul, inilah kisah sang Rasul. Oh yang penuh surga duka, oh yang penuh surga duka, Rahatil. Semuanya Rahatil Abdiyar tashdu بليالي المولد بليالي المولد. Dan sifat yang ketiga yang diisi oleh Allah dalam hati Nabi Muhammad, al-yaqin, keyakinan Pak. Karena keyakinan ini adalah modal kita untuk bisa bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum diperjalankan, Nabi Muhammad telah disempurnakan dengan 3 sifat ilahiyah. Maka ini menjadi asbab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mampu bertemu kepada Allah sampai kepada Mi'raj ke Sidratil Muntaha di dalam menerima amanah yang paling besar dan paling agung.
Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah, ada dua hikmah yang bisa kita ambil dan menjadi pembelajaran bagi saya dan Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, pada waktu proses perjalanan Isra, Nabi Muhammad ini dibawa oleh Jibril dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Di situ Rasulullah SAW dipertemukan oleh Jibril dari mulai rombongan para nabi dan para rasul yang jumlahnya 124.000 nabi, 313 rasul. Dipertemukan langsung Jibril kepada Nabi Muhammad terhadap beliau-beliau para nabi dan para rasul. Kemudian para malaikat-malaikat Allah yang jumlahnya tidak terhingga, Bapak Ibu. Kemudian arwahnya orang-orang saleh, para aulia-aulia Allah, yang pada saat itu dikatakan oleh Syekh Ali Zainal Abidin Al-Barzanji atau Syekh Muhammad Al-Barzanji. Beliau mengatakan faqaddamahu Jibrilu wa shalla bi jam'ihim imaman. Jibril merangkul tangan Nabi Muhammad dan memajukan Nabi Muhammad di mihrab untuk menjadi imam bagi para rasul, bagi para nabi, bagi para malaikat, dan bagi para aulia-aulia Allah dan roh-rohnya orang-orang soleh di Masjidil Aqsa. Bapak Ibu, Nabi Muhammad melaksanakan salat 2 rakaat, dan pada saat itu Nabi Muhammad diperkenalkan dari mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, dan semua para nabi diperkenalkan oleh Jibril. Semua para rasul, pendahulu-pendahulunya diperkenalkan oleh Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad dinaikkan seekor binatang yang bernama buraq, Pak. Ini buraq. Ini adik-adik yang ahli sholawat ya. Ini buraq adalah hewan surga yang dikatakan oleh pengarang Jalailul Afham As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Al-Makki. Beliau mengatakan buraq ini adalah hewan surga yang tidak lebih besar dari kuda dan tidak mirip seperti keledai, memiliki 2 sayap, Bapak Ibu, yang apabila ini buraq terbang itu secepat mata memandang, bahkan dikatakan kalbarak, seperti kilat yang menyambar saking cepatnya. Ini hewan buraq. Kita tahu hewan tidak dianugerahkan oleh Allah yang namanya akal, Pak. Hewan itu enggak punya akal, tapi punya naluri, punya nafsu. Beda seperti manusia. Manusia ini disempurnakan dengan 2, akal dan nafsu, tetapi hewan tidak diberi akal. Namun ini buraq, Bapak Ibu, sebelum diturunkan oleh Jibril daripada surga yang disebutkan Jannatul Barak, surganya para buraq, ini ada seekor buraq dari sekian juta binatang buraq di dalam surga itu. Pada waktu Allah memerintahkan Jibril untuk naik ke Jannatul Barak, Jibril melihat ada seekor binatang buraq yang sedang galau. Bukan hanya manusia yang galau, buraq juga galau, padahal berada di dalam surga. Jibril mendatangi ini buraq dan ditanya, "Malaki ya buraq, kenapa engkau wahai buraq tidak seperti kawan-kawanmu yang lain itu bahagia, senang, mereka berdendang ria, padahal mereka berada di dalam surga, semua fasilitas ada. Apa yang menyebabkan dirimu ini tidak bahagia dan engkau murung wajahmu?" Apa kata buraq? "Wahai Jibril, kami ini diciptakan sebelum adanya makhluk. Kami ini sudah ribuan tahun berada di surganya Allah ini. Yang saya pikirkan," kata buraq, "di setiap kening kami,
di setiap jidat-jidat kami ini ada nama Allah dengan nama yang bernama Muhammad. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya berpikir, kata Buruk, ya, saya berpikir Allah menggandengkan namanya yang maha suci dengan nama seorang Muhammad ini, berarti ini Muhammad adalah makhluk. Makhluk yang suci, makhluk yang diagungkan, makhluk yang dimuliakan, makhluk yang diidolakan oleh Allah. Saya ini, kata si Buruk, sudah merindukan yang namanya Muhammad yang tertulis di kening saya ini sudah ribuan tahun. Akankah saya bisa berjumpa kepada seorang Muhammad ini? Dan saya kepengen, kata si Buruk, punggungku ini dinaiki oleh Muhammad ini. Jibril terkesima, dan Jibril pada waktu itu melihat kesungguhan daripada Buruk ingin bertemu dan ingin dinaiki oleh Nabi Muhammad. Terpilihlah dia dari sekian juta binatang buruk, maka buruk ini dipilih oleh Jibril untuk dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu, Pak, Bu, pada waktu Nabi Muhammad bertemu kepada buruk sebelum perjalanan Isra sebagai sarana kendaraan, beliau ini buruk mengatakan, wahai Muhammad, aku ini begitu bahagia, kebahagiaanku menandingi di saat aku bertemu kepada dirimu, dan belum seberapa keberadaanku di surga setelah aku melihat wajah sosok makhluk yang dikaitkan, yang digandengkan dengan nama Allah, dengan namanya. Dan saat ini aku bertemu, wahai Muhammad, ini kata Buruk nih, aku ini udah rindu kepada engkau sejak ribuan tahun. Pada hari ini Allah mentakdirkan aku bisa bertemu kepadamu, maka naiklah wahai Muhammad. Ini Buruk hewan yang begitu lincah, Pak. Hewan yang begitu gesit, agresif. Manakala dinaiki oleh Nabi, ini Buruk anteng, cepat tapi tidak sembarangan, membawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Jibril, wahai Buruk, yang naik di atas punggungmu ini adalah kekasih Allah. Jaga, perhatikan, jangan sampai asal ente membawa ini Nabi Muhammad. Dinaiki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan binatang Buruk itu menangis sejadi daginya dengan tangisan bahagia. Dia tidak menyangka bahwa di atas punggungnya dinaiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kemudian ini binatang Buruk menyinggahkan Nabi Muhammad ke salah satu tempat yang bernama At-Tayyibah. Ya, tempat di mana di situ Nabi Muhammad yang nantinya akan hijrah, yaitu kota Madinah yang disebut dengan Yathrib pada waktu itu, ataupun Madinatul Tayyibah. Nabi Muhammad melaksanakan solat di situ 2 rakaat. Kemudian setelah itu dibawa lagi oleh Buruk dan Jibril, dibawa ke Bethlehem, tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam, dan dibawa ke tempat-tempat para leluhurnya. Bapak Ibu, hikmah apa yang pertama yang bisa kita ambil? Allah ingin mendidik Nabi Muhammad. Allah ingin mengajarkan Nabi Muhammad bahwasanya, wahai Muhammad, kamu, dirimu jangan pernah lupa dengan para pendahulumu. Artinya apa? Dengan para sesepuhmu. Jangan pernah lupa dengan para orang tuamu yang terdahulu. Sebelum engkau dilahirkan, mereka telah ada. Jangan pernah lupa kepada mereka. Naik ke langit pertama, langit kedua sampai ke 7, bertemu kepada seniornya. Apa yang bisa kita ambil dari hikmah ini?
kita diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW agar bisa menghormati orang yang lebih tua. Ini kan zaman sekarang nih Pak, banyak, maaf ini Pak, banyak anak-anak muda yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Hanya orang tuanya saja dihormati, itu pun kalau orang tuanya banyak duit. Betul tak? Kalau orang tuanya punya pangkat dan jabatan, kalau orang tuanya mampu, masih kuat, tapi coba lihat bagaimana perlakuan anak kepada orang tuanya. Di saat orang tuanya sudah lansia, di saat orang tuanya sudah tua, di saat orang tuanya tidak berduit lagi, di saat orang tuanya sudah berada di atas tempat tidur, di saat orang tuanya dalam keadaan susah, di saat orang tuanya sudah tidak bisa memberikan kebahagiaan, di saat orang tuanya sudah lumpuh, di saat orang tuanya sedang susah. Berapa banyak daripada anak, mohon maaf, yang mendurhakai kedua orang tuanya, menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Ini pelajaran penting Pak dari Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai kita yang muda ini durhaka kepada orang-orang tua dan orang-orang tua yang ada di sekeliling kita Pak. Kita menghormati orang tua bukan hanya sekedar ilmu yang mereka miliki Pak. Sekalipun orang tua itu tidak berilmu, dia orang awam, tetapi kita lihat ada dua keistimewaan orang tua yang ada di sekeliling kita. Yang pertama, umurnya lebih tua dari kita, dan yang kedua, pengalamannya lebih jauh daripada kita yang muda. Maka sekalipun kita muda, kita alim, kita punya pangkat, kita punya nama, kita punya kedudukan, jangan pernah kita menyepelekan orang-orang tua yang ada di sekeliling kita. Cium tangannya, hormati, takrim kepada mereka, insya-Allah tidak akan mengurangi derajat kita di mata Allah Subhanahu. Nabi Muhammad tu Pak, Bu, beliau itu manusia yang sempurna, paripurna, penutup para nabi dan para rasul. Tetapi beliau bagaimana? Diajarkan oleh Allah untuk menghormati para senior-seniornya Pak, untuk menghormati para pendahulu-pendahulunya, agar tidak sampai Nabi Muhammad SAW salah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya langsung dididik oleh Allah, addabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah yang mendidik aku dengan pendidikan, pembinaan yang paling sempurna. Maka kita semua ni tidak akan pernah terlepas dari para orang tua kita. Bukan ayah ibu kita yang kita hormati, yang kita segani, tetapi orang-orang tua yang di sekeliling kita ni harus dan wajib untuk kita hormati. Sekalipun mereka tidak alim, sekalipun mereka golongan orang awam yang mungkin tidak mondok, yang mungkin tidak duduk di majlis taklim, hormati mereka. Karena Nabi Muhammad SAW menyatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Bukan dari golongan kami, kata Nabi Muhammad, apabila ada umatnya yang tidak mencintai yang lebih kecil, yang lebih muda, dan tidak menghormati yang lebih tua. Makanya anak-anak muda ni, kita dolok-dolok diajarkan oleh nenek, datuk kita, emak saya, dolok ni kita yang masih kecil ni Pak, kalau berjalan depan orang tua tabik, nundukkan ni apa, kita punya punggung ni ditundukkan, kata orang Pontianak tabik. Betul tak Pak? Tak berani jalan depan muka orang tua, takut tulah, takut langkah, mengocak bercura, takut kening belut. Betul? Anak-anak sekarang coba kita tengok,
karena pergaulan, karena zaman serba modern, karena dipengaruhi oleh handphone, oleh HP dan lain sebagainya, berubah sikap dan kepribadiannya. Ngomong sama mak bapaknya, HP-nya dia mainnya. Betul tak? Sambil ngomong dengan emak yang melahirkan dia, sambil ngomong dengan bapak yang membiayai sandang pangan dia, bahkan kawinnya, nikahnya pun diurus, dia sambil main HP, Pak. Betul tak? Nah, coba nih, muhasabah. Makanya bulan Rajab ini adalah bulan muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisap-hisapilah diri kita ini, terutama anak-anak muda macam saya ni. Apa pula Habib bilang Habib anak muda? Ya anak muda. Mana saya mau bilang tua, Pak? Umur saya baru 17 tahun ke atas. Walaupun baru ulang tahun kemarin, ya, ke-41 kalau hijriahnya, nasionalnya 40 tahun. Ya, tetap kita dengan orang tua yang ada di sekeliling kita harus hormat, cium tangan, tidak menjatuhkan derajat kau di mata Allah. Sekalipun kau alim, sekalipun kau punya pesantren, sekalipun kau punya umat, sekalipun pengikut kau banyak, sekalipun banner kau di mana-mana, kalau kau menghormati orang tua, Allah akan menghargai dan Allah akan memuliakan dirimu. Betul apa enggak? Ya adik-adik ya, para remaja ini, bukan mak bapak kita aja kita hormati, bukan kakek nenek kita saja, paman bibi kita saja, tapi orang tua yang ada di sekitar kita nih, tetangga-tetangga kita muliakan dia. Dan orang tua harus mampu untuk menghargai anak-anak muda. Ya, makanya anak-anak muda kita tadi kita lihat sebelum saya datang ke masjid ni, saya transit dulu tadi di rumah panitia tu. Ya, ada penampilan wisuda, betul. Ini kan cikal bakal bibit yang akan menjadi penerus perjuangan Nabi Muhammad, betul tak? Bu, yang ditampilkan tadi itu TPQ Babur Rahman, anak-anak yang masih kecil yang menjadi penerus. Ini mak bapaknya harus bangga. Jangan mak bapaknya bangga kalau anaknya tampil ke pentas bernyanyi. Bangga, dapat piala, dapat piagam, dapat duit, dapat saweran. Bangga. Harus dibanggakan ini, Pak. Ini anak yang tampil tadi ini. Makanya kata panitia, Beb minta maaf, waktunya agak lama. Saya bilang tak apa-apa bang. Saya dulu pun macam mereka gak ditampilkan di depan waktu kecil. Baca juz ammah. Dari mulai wadduha sampai kulhu. Ya enggak? Ini kita harus bangga, Bu, karena generasi-generasi Quran ini sudah jarang. Makanya anak-anak ibu, Pak, yang paling utama di akhir zaman ini, jangan pernah mereka tak sampai pandai ngaji. Tak apa-apa, kita berikan di HP tapi dikontrol. Karena zamannya udah beda. Kalau anak dilarang main HP, dia berkeluyuran. Betul tak tu? Lantas berarti boleh, bukannya lihat umurnya. Kalau umurnya masih kecil, umur masih setahun, janganlah diberi iPhone 17. Mana dia faham? Betul tak? Umur masih SD dibelikan HP mahal, Android, jangan. Bukan apa, khawatir dia tak pandai makainya. Karena di handphone ini semua dunia itu ada di handphone. Apa yang mau kita buka? Dari mulai yang baik sampai yang tak baik, dari mulai hal yang taat sampai yang maksiat, semuanya ada di handphone. Betul tak, Pak? Maka tugas orang tua ni, anak jangan dikekang, anak jangan ditekan, tetapi anak dididik, dekatkan dengan agama, dekatkan dengan Al-Quran, dekatkan dengan orang-orang alim, dudukkan kepada para kiai. InsyaAllah sekalipun ada handphone di tangannya, mereka tidak akan terkontaminasi dengan sesuatu yang tidak kita inginkan. Bapak Ibu, ini zamannya sudah beda. Jangan kita nak ngikut zaman kita dulu. Kalau anak dulu, saya ingat Pak,
Saya ingat dulu kalau emak saya yang jelakan mata, tunggang langgang kita lari. Betul tak? Abah saya mungkin banyak yang kenal, Pak Haji Harun. Ya, yang tua-tua banyak kenal ini. Ini kawan abah saya nih, Pak Haji nih. Ya. Beliau itu garang. Kalau dengan kita, Pak, saya ini pernah dilempar, gara-gara tak ngaji dilempar. Abang saya Habib Faisal sampai terbelah kepala kena lempar waktu kecil itu. Waktu kecil. Gara-gara tak ngaji. Gara-gara tak ngaji. Sekarang orang tua kalau anaknya tak ada ngaji biar ya. Tapi kalau anak tak ada les ini les itu, khawatirnya luar biasa. Betul tak? Betul tak nih? Nah, kalau udah tahu kejadian seperti itu, kita ubah polanya. Silakan. Anak kita mau kita kan leskan apa ya? Mau bahasa apa ya? Tapi ingat, prioritas Al-Quran. Prioritas Al-Quran lebih utama. Al-Quran harus didolokkan dari yang lain. Silakan kita mau didik anak kita dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3 sampai gelar profesor. Tak ada masalah, bagus. Tapi prioritaskan ilmu agama. Bu, ilmu agama, supaya anak kita selamat dari godaan zaman. Betul tak? Baru berlalu malam tahun baru kemarin. Betul? Yang sibuk meramaikannya orang siapa? Kita atau orang di luar Islam? Kita yang sibuk meramaikannya, betul tak? Kan ada peraturan dari pemerintah kemarin kan? Ada tak baca? Dari Pak Gub, dari Wali Kota, betul? Tak ada boleh menghidupkan pos, tu tahu kan? Tapi masih tak ada. Kenapa alasan beliau-beliau itu para pejabat kita? Supaya memikirkan keadaan kaum muslimin kita dan saudara kita yang ada di Aceh dan Sumatera, Medan nih Pak. Ya Allah Bu, nasib mereka sian, prihatin. Ya Allah, kalau kita buka HP, makanya saya tak mau melihat beranda itu. Kalau lewat di beranda HP saya lewatkan cepat. Tak mampu air mata dan hati kita nengoknya. Jangan pernah kita mengatakan Kak Ti dia lah bukan gak saudara saya, bukan gak teretan saya, bukan gak orang kita di Pontianak ni. Dia kan di Aceh, dia kan di Medan, dia kan di Sumatera. Hei, ini perlu kita ketahui. Ini saudara kita di Sumatera, ini saudara kita di Aceh, ini saudara kita di Medan. Mereka dalam keadaan berduka Pak, prihatin, kelaparan, banyak yang meninggal, banyak yang sakit, kekurangan makanan. Apa kontribusi kita Pak? Setidak-tidaknya Pak, Bu, kalau kita tidak ada duit, mungkin nak mikirkan puasa nanti ni, nak mikirkan baju lebaran. Betul tak? Tak boleh ya dek. Kalau melihat hal-hal kayak begitu, kita harus ada kecemburuan. Kita harus ada ghirrah. Kita harus ada semangat. Kita harus ada kepedulian. Minimal angkat tangan kita, doa kunut subuh, doakan saudara kita dari mulai Palestin, Gaza, Aceh, Medan, Sumatera. Doakan agar penderitaan mereka berkurang, agar mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kalau ada duit, ni orang-orang kaya ni, orang-orang yang beruang, bukan beruang, yang beruang, yang lebih duit, yang duitnya tak ada pakai, sumbangkan Pak, melalui daripada organisasi-organisasi yang dipercaya. Kita titipkan bantuan kita untuk membantu saudara kita yang ada di Aceh, di Medan dan di Sumatera. Itu sebagai bentuk kepedulian kita kepada mereka. Setuju apa tidak? Makanya nyumbang nanti kalau ada ya yang mengajak dan mereka jelas untuk menyalurkannya tepat sasaran,
kita sumbangkan duit kita. Jangan kita khawatir, yang kita sumbangkan ini enggak akan pernah berkurang harta kita. InsyaAllah akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Lanjut apa enggak nih? Lanjut apa enggak nih? Rahatil atyaru tashdu, tanpa hadro bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu bilayalil maulidi wa barikun nur yabdu bilayalil maulidi fi layalil maulidi. Sama-sama 2 bulan semuanya wafat ayahandanya, tahun gajah, yatim dengan kakeknya, sesuai disusui Halimah 6 tahun, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang, semuanya yang penuh. Inilah kisah sang Rasul, oh yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Hikmah yang kedua yang bisa kita ambil dari peristiwa Isra wal Mi'raj, pada waktu Nabi diperjalankan, Nabi melihat dengan mata beliau ada sekelompok kaum, Pak, Bu, yang kepalanya nih dipangkung dengan tokol, pecah, berderai, berantakan, kembali lagi pecah, berderai, berantakan, bonyok kepala, kembali lagi dipukul sampai berdarah, sampai Jibril tak mampu, sampai Rasulullah tak mampu melihatnya dan ditanya, itu kenapa? Kenapa mereka memukul-mukul kepalanya? Apa kata Jibril? Itu adalah kelompok yang nantinya akan terjadi kepada umat wahai Muhammad, yang mereka meninggalkan daripada perintah solat. Maka puncak klimaks daripada peringatan Isra wal Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan amanah yang awalnya 50 waktu, kemudian mendapatkan kortingan diskonan sampai menjadi 5 waktu tanpa melalui perantara Jibril, tanpa melalui malaikat. Nabi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bertatap muka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah solat yang awalnya 50 waktu menjadi 5 waktu. Inilah kewajiban bagi kita semuanya selaku umat Nabi Muhammad yang sudah mukallaf, artinya yang sudah baligh, yang sudah agil, yang perempuannya sudah haid, yang laki-lakinya sudah mimpi. Maka ini wajib untuk dilaksanakan. Makanya solat tidak ada timenya, tidak ada berhenti-berhentinya, kecuali mati dan perempuan yang haid dan nifas. Kalau ibu-ibu nyaman, tiap bulan ada berhentinya, tak boleh solat, tak boleh puasa karena sedang haid, karena sedang melahirkan, keluar darah nifas. Sementara yang bapak-bapak, mana ada haid, mana ada nifas. Makanya kalau ada laki-laki yang tak solat, berarti sedang, bukan saya yang ngomong ya,
Ibu-ibu yang ngomong. Pak, nih adik-adik yang remaja-remaja adik, ya. Jangan sampai kita meninggalkan solat 5 waktu, tak boleh. Ya, inna salata kanat lil mu'minina kitaban mawquta, kata Allah. Sesungguhnya solat ini bagi orang-orang mukmin adalah ketentuan yang telah tercatat, yang telah diwajibkan, tidak boleh ditawar-tawar, Pak. Ada satu kitab, nama kitabnya Arba'ur Rasail. Syekh As-Sayyid Zaini Dahlan pengarangnya. Beliau di situ Nabi Muhammad, ini dengarkan ni cerita Rasulullah. Pada waktu Nabi Muhammad sedang sakit, sebelum kewafatan Rasulullah, Nabi Muhammad sedang sakit, panas tinggi badan beliau. Nabi Muhammad didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril menyampaikan wahyu daripada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Apa kata Jibril? Hai Muhammad, akan datang sekelompok kaum di akhir zaman yang datang setelah dirimu, yang datang setelah sahabatmu, yang datang setelah tabi'in, yang sekelompok umat ini ada ussalah, mereka tidak mau solat, melalaikan perintah solat, mengundur-undurkan waktu solat karena tidak ada uzur, sengaja dia tidak mau solat, Bapak Ibu. Padahal dia sudah tahu solat itulah wajib. Kemudian wayattaba'una syahawat, dan mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh daripada dunia yang hampa ini, Pak. Dia tidak peduli mau subhat, mau haram, mau milik orang, mau menzalimi orang lain, dia tidak peduli. Diambilnya semua, yang penting perutnya kenyang. Nih, di akhir zaman, maka kata Jibril melalui firman Allah, fasawfa yalqawna ghayya, golongan seperti ini nanti bertemu kepada Allah dalam keadaan dihinakan oleh Allah, dalam keadaan merugi, wajahnya dihitamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jibril menyampaikan itu, Nabi Muhammad mendengar, gemetar Nabi Muhammad, Pak. Yang beliau terbaring, beliau langsung terbangun. Beliau mengatakan begini, ya Jibril, hal tubayyi'u ummati salata min ba'di? Wahai Jibril, apakah nanti umatku di akhir zaman akan banyak meninggalkan salat dan melalaikan salat? Apa kata Jibril? Na'am, ya'ti unasun min ummatika yudayyi'una as-salat wa yattaba'una ash-shahawat wa yu'akhiruna al-awqat dinarun indahum khairun min salatihim. Benar wahai Muhammad, karena engkau bertanya apakah umatmu di akhir zaman banyak meninggalkan solat. Betul wahai Muhammad, banyak mereka meninggalkan solat, mengundurkan waktu solat. Mereka tidak peduli panggilan azan di masjid, mereka lalaikan panggilan azan. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, as-salatu khairun minan naum. Mereka tidak peduli wahai Muhammad dengan panggilan azan. Mereka lebih sibuk dan lebih asik dengan urusan dunianya. Mereka lebih sibuk dan lebih asik dengan urusan tidurnya ketimbang mendengar panggilan dan menuju kepada panggilan Allah. Yang lebih parahnya wahai Muhammad, mereka menganggap duit yang mereka cari itu lebih berharga daripada solatnya. Tercengang Nabi Muhammad, kata orang Pontianak, tersandar Rasulullah dengarnya. Nangis Rasulullah, nangis Nabi Muhammad. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka akan mendapatkan pertolongan aku kelak? Beliau membacakan, la yamlikuna syafa'ah illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Seseorang dari umatku tidak akan mendapatkan pertolongan daripada Allah kecuali mereka telah mengikat perjanjian kepada Allah. Mau tahu Bapak Ibu apa janji kita kepada Allah?
yaitu kita telah berjanji dari rahim emak kita. Kita nanti setelah lahir, setelah kita menjadi baligh, setelah kita menjadi dewasa, kita diikat dengan perjanjian melaksanakan solat 5 waktu. Pak Bu, belum ada kata-kata terlambat. Maaf, bukan berarti Habib yang berceramah lebih baik, tak ada. Bukan berarti Habib berceramah lebih khusyuk solatnya, tak ada. Hanya saja mengingatkan. Penceramah ni kan kalau berceramah, ini perlu didengar nih. Penceramah kalau berceramah ibaratkan nyiram spiritus. Tahu spiritus? Spiritus tu kalau kena kulit yang tak ada lukanya dingin apa panas? Dingin apa panas? Tapi kalau kena kulit yang ada lukanya pedih apa tak ada? Sakit apa tak ada? Saya begini bukan kerana saya lebih baik. Saya begini bukan kerana saya lebih pandai, tak ada. Tapi kita saling ingatkan, minimal Pak, untuk bini kita, untuk anak-anak kita yang telah dewasa, ingatkan mereka jangan sampai lalai kepada solat. Tak ada toleransi ni Pak. Sekalipun terjengap-jengap bau, ingatkan sama laki, Pak, solat Pak. Bimbing, tak mampu berdiri, duduk, tak mampu duduk, berbaring sakit, telentang sengal badan, senggiring tak bisa dengan isyarat mata. Tak mampu gak dengan isyarat mata, berarti disolatkan. Inna lillahi. Betul. Nanti kata Nabi ni Pak, Bu, di akhir zaman akan datang seseorang yang dia seumur hidupnya di masjid, tidak pernah ke masjid, tetapi datang ke masjid karena sudah terbujur kaku menjadi mayat. Seumur hidup tak pernah ke masjid, tapi dia akan dibawa ke masjid karena sudah menjadi mayat alias disolatkan jenazahnya. Itu hati-hati. Masjid Babur Rahman ni Masya Allah, suara azan sampai kedengaran ke pondok saya Selat Panjang 2 sana tu. Untung tak yang azan lawar suaranya, yang imam pun lawar tak, Ustaz Abdul Rahman. Cantik suara tu, betul tak? Tetangga masjid ni, terutama bapak-bapak kita ni Pak, ni adik-adik yang remaja, turun. Sebentar bah solat tu, bukan lama. Iya enggak? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Cus keluar. Tak apa. Yang penting kau solat. Paham ni? Beb, itu masjid solat, dia pakai kunut, saya tak pakai kunut, tak masalah. Yang penting yang jadi masalah kalau tak ada solat subuh. Beb, itu tarawih 23, saya 8. Tak apa-apa. Yang jadi masalah kalau kau tak ada tarawih. Betul tak? Jangan perkara itu kita debatkan, sakit kepala kita. Yang pasti-pasti ya hidup tu. Paham Bu? Ingatkan anak-anak laki-lakinya Bu. Ingatkan anak jangan pakai sumpah serapah Bu. Jangan dimaki anak tu. Ini kadang-kadang ingatkan anak, Masya Allah, kebun binatang keluar semua. Pakai tampar, pakai tendang, mana anak-anak nurut? Ini pendidikan Nabi tak ada kayak begitu. Bu, ini dengar nih Bu ya. Bukan saya menggurui, tak ada. Adalah sedikit tahu.
Jadi kalau kita didik anak, apalagi anak itu udah dewasa, kalau dia udah SMP, udah SMA, kalau dia perempuan jangan dididik, jangan diberitahu depan orang atau depan adik-beradik, jangan. Tarik tangannya, bukan tarik, pegang tangannya, masukkan dalam kamar, nasihatkan. Yang paling manjur menasihati itu emak. Emak yang melahirkan, nasihatkan. Dengan air mata, insya Allah hidayah dan taufik akan turun. Kita Pak, menasihatkan anak, maaf nih maaf, jangan sampai kasar, jangan sampai pakai caci maki, tak bisa, tak akan masuk. Keras boleh, tapi jangan brutal. Paham nih? Ingatkan nak, bangunkan. Udah subuh nak, itu ustaz udah azan di Babur Rahman, turun yuk. Jangan kita nyuruh anak kita turun ke masjid, bapak tak ada turun. Ibu pun bu, laki itu dibangunkan. Jangan enggak bangunkan minta duit belanja. Bangunkan, bang, subuh dah bang. Bang, subuh dah bang. Ingatkan terus, jangan bosan. Karena kita nih bu, punya laki enggak sebuti. Betul tak? Bapak punya bini berapa? Sebuti ke 2 butik? Betul. Ya Pak, ingatkan bini kita tu Pak, Beb, bini saya susah benar bangun, berkeliut-keliut macam karet badannya. Tahu karet? Macam getah, dibangun berputar-putar begini badannya, Beb. Bisikkan dia. Tahu bisikkan tak? Pak, bisikkan dia. Dek, kalau kau tak bangun, aku kahwin lagi. Meloncat dia tu Pak, asli meloncat. Begitu juga dengan bapak-bapak yang susah bangun, Bu. Tak payah, tak perlu kita kasar. Ambil sound system, buka lagu. Bila Israel jasad terbujur, bang, kau bakal mati bang, bangun. Kata laki, ngapa pula kau lagu ini dek? Kau payah benar bangun. Paham? Allahumma salli ala Muhammad. Ya bu, ajak anak kita solat ya, biar kita selamat. Kita kepengen hidup sehat, kepengen hidup bahagia, rumah tangga kita mawaddah warahmah sakinah. Tapi penghuninya tak pernah solat, bagaimana nak bahagia? Maaf nih, sekalipun banyak duit, orang kaya, tapi kalau tak ada ibadah, duit bakal habis. Ya mak, duit bakal habis, hidup kita bakal hancur lebur. Sehebat-hebatnya kita banyak duit, kalau ndak ibadah tetap akan surut. Tapi kalau kita ibadah, walaupun duit kita pas-pasan, makan tak ada semewah orang, hanya mungkin telur dengan kecap asin, dengan ikan kering, cukuk kereng, tak masalah Pak. Yang penting hati ibadah kita terjaga, tenang hidup kita, tak punya masalah sama orang. Mati pun jasad kita dikumunkan orang. Kita ni kan bakal mati. Ada tak di sini hidup kekal ni? Dari mulai yang duduk di kursi sampai yang duduk di bawah, sampai ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya kita bakal orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa. Habib Fahmi memang luar biasa ni. Didoakan saya mati tu dia. Kenapa? Cobalah kalau saya bilang Habib Fahmi panjang umur, gitulah. Jangan mati tu dia. Kita semua bakal mati, betul Pak? Persiapkan.
Makanya bulan Rajab ini adalah bulan bekal untuk kita banyak-banyak ingat sama Allah. Kita bakal mati, jasad kita akan terbujur kaku, jasad kita akan dikerumunkan oleh orang, kita akan dimandikan, kita akan dikafankan, kita akan disolatkan, dibungkus dengan kain kafan. Harta tinggal, duit tinggal, harta warisan, surat tanah, ATM, duit yang ada di bank, semua berpindah kepada ahli waris kita. Yang kita bawa hanya 3 amal: kain putih dengan bantal tanah. Betul? Betul tak? Betul tak? Sama-sama. Bila Izra. Lemah agak nyanyi lagu ini ni. Bila Israel jasad terbujur, seluruh tubuh menggigil, seluruh badan kan kedinginan. Nak ke mana kita? Mau badan kita besar, mau badan kita sespek, mau pandai kita ilmu bela diri pun, kalau sudah Israel datang, siapa nak ngelawan dia? Israel tak bisa nak diupah dengan duit, nak diberi kopi, diberi goreng pisang, bubur, nasi kuning, tak bisa. Kalau dia datang, tujuannya hanya satu: cabut nyawa. Betul tak, Bu? Kita sadar kita bakal mati, makanya persiapan ibadah. Makanya di alam kubur nanti yang akan dipertanyakan oleh Allah adalah perkara solat. Kalau solat kita bagus, semua amalan kita ikut-ikut bagus. Makanya solat kita harus laksanakan. Itu yang pertama. Yang kedua, yang terakhir, Bapak Ibu, saya berbicara sesuai dengan mili botol ini. 60 mili berarti 1 jam. Setengah 11 kurang saya selesai. Bu, Pak, kita di kampung Selat Panjang ni, Pak, ustaz, kiai banyak. Betul tak? Di sini ada Ustaz Abdul Rahman, banyak para ustaz-ustaz, para sesepuh kita. Kemudian ada pondok Hizbah Al-Mizan, pimpinan daripada Abah Mizan, ya, Haji Mizan, Ustaz Abdul Rahman, ada juga putra beliau Ustaz Sardiawan. Banyak pondok-pondok di sini, banyak kiai-kiai yang baik, banyak ustaz-ustaz yang baik. Ada Habib Faisal di Darul Nuha, ada saya di sana Radatul Muhibbin, di ujung sana ada Habib Iskandar. Banyak, tinggal kita datang sama mereka, belajar. Beb, saya udah tua, rambut udah mulai bercampur, mata udah mulai kabur, gigi udah mulai gugur, urat udah mulai kendor. Lama. Jalan simpang siau dah, Beb. Adakah kesempatan saya ni, Beb, nak belajar? Bisa. Selama nyawa belum berbolak-balik di atas tenggorokan. Yang namanya kita belajar agama bukan kerana faktor umur. Yang penting mau apa tak ya. Macam-macam saya ni masih belajar, Bu. Tetap masih belajar. Sampai bila, Beb? Sampai mati kita belajar. Jangan pernah bosan dengan ilmu agama. Ilmu agama tak ada habisnya. Minal mahdi ilal lahdi. Dari mulai tiang ayunan sampai kita mati, dituntut untuk belajar ilmu agama. Jangan kita minder. Mau kita beruban ke, mau mata kita kabur, mau urat kita kendor, gigi kita gugur, makan pun pakai makan bubur, tak masalah. Tahu ketawa orang dengar ini kau? Ingatlah. Ya? Artinya apa? Belajar. Datang sama kiai, belajar ilmu fikih tentang bab wudu. Ya, solat itu harus berwudu, wudunya harus benar. Jangan wudunya macam percik-percik muka begini. Mentang-mentang perempuan pedaknya tebal, sekali nak berwuduk bertakut-takut begini-gini. Mana sah? Basuh kepala kadang-kadang di ujung sini ya. Makanya belajar, ya, belajar. Mudah-mudahan ini barakah, insya Allah. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini walaupun sedikit, insya Allah bermanfaat. Kenapa Habib Keramat terpakai jerit, Beb? Yang pertama saya jelaskan nih, soundnya bagus.
Betul tak? Yang kedua, lapar. Betul tak? Bapak nyaman dibungkuskan, saya mana ibu tanya? Karena beda beb, ustaz beda, ustaz pukulannya beda beb. Betul tak? Biasanya.